hari ini, bulan ini, beberapa tahun belakangan ini, kaum muslimin dikejutkan dengan pengeroyokan terhadap kebenaran. Ulama yang menyuarakan kebenaran, ulama dikeroyok, ulama dihabisi. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Yang jahat bawang merah, yang dibenci bawang putih, yang korupsi baju merah, yang dibui baju putih. Mengejutkan, Habib Bahar bin Smith bersedia menjadi pengganti HRS. Ustadz Abdul Somad, Rasulullah bersabda, siapa yang berjalan bersama orang zalim untuk menguatkan orang zalim itu, ia tahu bahwa orang itu zalim, maka sungguh ia akan keluar dari Islam. Pendiri Majelis Pembela Rasulullah, Habib Bahar bin Smith, ingin menggantikan penahanan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Pengacara Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan bahwa kliennya turut bersedih mendengar kabar Habib Rizik ditahan dalam kasus penghasutan dan kerumunan di Petamburan. Yang jelas, Habib Bahar bersedih. Kalau saja bisa menggantikan Habib Rizik untuk ditahan, beliau sangat ingin, kata Ikhwan. Dia menyebut, selama ini Habib Bahar sangat menyayangi dan mencintai Habib Rizik sebagai ulama dan imam besar umat Islam di Indonesia. Karena betapa beliau sangat sayang dan cinta dengan Habibana Habib Rizik Syihab, imam besar umat Islam. Kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Sebelumnya, setelah menjalani pemeriksaan hampir 13 jam lamanya, Habib Rizik Syihab akhirnya keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Habib Rizik Syihab menemui janjinya untuk mendatangi Polda Metro Jaya. Ia mengaku datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sesuai peraturan perundang-undangan. Kamera. Saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan kita jawab, selesai kan? Beb, soal penahanan, Beb. Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Beb, soal penahanan gimana, Beb? Nah, kita tahu akan berdasarkan belum diperiksa, ya. Oke. Apabila dikenakan penahanan bagaimana? Kalau langsung ditahan gimana, Beb? Itu nanti belakang. Jangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, kerumunan. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Habib Rizik baru mendatangi Polda Metro setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan dan akan ditangkap. Lancar, sangat lancar, sangat cair, dan perlu diketahui Habib Rizik sudah siap dengan ini. Jadi kalau ada narasi-narasi Habib Rizik takut karena ini itu bohong dan palsu, dusta. Kenapa? Habib Rizik sudah membawa koper semua isinya. Artinya pakaian-pakaian sudah disiapkan. Beliau sudah siap untuk ditahan gitu loh. Ya, kalau itu kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka. Tetapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian. Tadi pihak Habib Rizik juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi, kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu. Tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Dan kami salut dengan beliau. Usai penyidik Polda Metro Jaya menahan Imam Besar Front Pembela Islam, pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad mengutip hadis Rasulullah SAW tentang kezoliman di akun Instagramnya pada Minggu 13 Desember. Rasulullah bersabda, siapa yang berjalan bersama orang zalim untuk menguatkan orang zalim itu, ia tahu bahwa orang itu zalim, maka sungguh ia akan keluar dari Islam. Tulis Ustadz Abdul Somad, dikutip dari Instagramnya. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga menceritakan sebuah kisah Sayyidina Husain yang ditebas kepalanya oleh Samr bin Al Jaushan.
Zur'ah bin Syarik At-Tamimi dan Sinan bin Anas pada Jumat subuh 10 Muharram 61 Hijriah. Saat itu, kata Ustadz Abdul Somad mengisahkan, Sayyidina Husain bersama 32 orang penunggang kuda dan 40 pejalan kaki berhadapan dengan 4.000 pasukan tentara siap tempur. Kemudian Samer berteriak, "Bunuh Husain!" Mendengar seruan itu, Zur'ah langsung menebaskan pedangnya ke tubuh Sayyidina Husain. Dan Sinan menusuk tubuh serta memancung kepala Sayyidina Husain. Lalu, kepala itu dipersembahkan para penjilat untuk menyenangkan hati Yazid. Orang banyak sudah berkumpul melakukan tipu muslihat untuk membunuhku. Aku tak peduli dengan kumpulan mereka, karena yang main keroyokan itu hanya perempuan, ujarnya. 14 abad berlalu, Ustadz Somad mengatakan, semua orang bangga mengaku keturunan Sayyidina Husain. Bahkan, semua senang mengamalkan amalan dan suka bersanad ilmu kepada Sayyidina Husain. Adapun Samer, Zur'ah, dan Sinan hanya menjadi sampah sejarah. Hari ini, tak ada satu manusia pun mau mengaku jadi keturunan Samer, Zur'ah, dan Sinan. Jelas was. Namun, Ustadz Abdul Somad mengatakan, hari terus berganti dan musim juga berubah. Tapi isi dunia itu ke itu saja. Kemudian, darah Sayyidina Husain mengalir ke tubuh cucunya, yaitu Habib Muhammad Rizik Syihab, yang sedang menghadapi proses hukum dan ditahan polisi. MNS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan.